sendiri di masing-masing perguruan tinggi, merasa paling jago kandang. Di kandang kita masing-masing. Di sini kandang kita. Kita mikir sendiri, idealnya kurikulum itu apa ya? Mau mata kuliahnya apa ya? SKS-nya berapa ya? Sesuka-suka kita. Kita tidak pernah tahu literasi informasi di tempatnya Prof. Nurdin itu SKS-nya berapa sih? Oh, di sana 2. Di kami enggak, kami pasang 4. Di sana literasi informasi itu materi ketiga, keempat, kelima apa sih? Begini, kami tidak mau, kami mau 45-nya. Akhirnya beda semua. Padahal kontennya sama, persis dengan tepung pelita tadi. Namanya berbeda-beda, kontennya pada kontennya sama. Ini perguruan tinggi Ban PT. 10 tahun lalu ketika saya membawakan materi ini, di sini namanya masih BSNP, Badan Standar Pendidikan. Itu matchingnya dengan BNSP di sana, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, KKNI itu jadi jembatannya. Kalau dia tidak match, maka gagal pendidikan kita sebetulnya. Di perguruan tinggi kita punya beberapa indikator itu. Ada kurikulum, ada standar penjaminan mutu, ada proses pembelajaran, dan seterusnya. Ujungnya kita menghasilkan standar kompetensi lulusan. Sementara teman-teman kita yang di luar perguruan tinggi di dunia kerja itu juga bikin standar kompetensi kerja. KKNI itu disepakati secara internasional punya 5 grade, 5 tingkatan. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia, kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi untuk menyandingkan bidang pendidikan dengan bidang kerja. Kenapa KKNI dibutuhkan? Kenapa KKNI dibuat? Untuk menyandingkan bidang pendidikan dengan bidang kerja. Dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Yang kedua, KKNI itu tadi terdiri dari 9 grade. Dan yang ketiga, jenjang kualifikasi. Yang 9 ini tadi disebut jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan, pelatihan, pendidikan formal, non formal, informal, atau pengalaman kerja. Apa artinya? Kurikulum itu tidak cukup dibuat di dalam kampus dan diurus oleh kita yang bergelar akademisi saja. Kenapa? Karena yang mau menyerap para alumni kita itu bukan kita. Bukan kita yang akan menyerap, sehingga tidak bisa, tidak. Harusnya yang memberi rekomendasi mata kuliah apa saja yang harus diadakan itu tidak dari internal kita, tetapi dari pasar kerja. Kenapa? Karena mereka mau menyerap orang-orang yang bisa atau kompeten untuk urusan itu. Saya mau seperti ini. Saya mau pustakawan masa depan itu bisa terbang. Maka bikin mata kuliah terbang 1, terbang 2, terbang 3. Yang harus mengusulkan itu user dan konsumen. Kita kan produsen. Jangan pernah percaya pada produsen. Produsen itu bohongnya besar. Ini permen yang paling manis, kata produsen. Walaupun permennya tidak manis. Next. Jadi ini kesalahan fatal kita. Selalu berpikir tentang kurikulum, selalu berpikir tentang mata kuliah, pembobotannya, pembagiannya, dan seterusnya. Itu kita selesaikan di dalam ruang yang kita sebut kampus. Padahal pasar yang mau menerima, menyerap lulusan itu bukan kita. Kita membuat idealnya, Menara Gading, pintar sendiri, begitu keluar, ternyata pasar bilang, bukan ini yang saya mau terima. Enggak, ini cum laude dia. Mahasiswa terbaik kami, tapi nggak bisa ngapa-ngapain di pasar kerja. Kenapa? Ya, you bikin kompetensi sendiri. Kamu bikin kurikulum sendiri, padahal yang kami butuhkan bukan itu. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Dari Bapak Ibu agak kecil, tapi kira-kira seperti ini. Saya coba mendefinisikan. Sebentar kan akan dibagi juga ya. Dunia pendidikan, saya harus monjok. Level, ini tadi levelnya, grade-nya, dari 1 ke 9.
Ini seragam, seluruh dunia menyepakati. Mulai dari jenjang SMP, bahkan SD sebetulnya ada di sini. 9 tahun pendidikan dasar kalau Indonesia, SMA D1 sampai ke jenjang S3. Artinya, kalau mahasiswa kita S1, di mana dia? Di sini. S1 atau di dalam vokasi, yang ngambil vokasi D1, D2, D3, D4 itu selevel dengan S1. Maka dia ada pada grade 6. Grade 6 itu apa? Dia teknisi. Belum ahli. Makanya di mana-mana saya ngomong, alumni ilmu perpustakaan itu bukan pustakawan. Sampai hari ini di Indonesia tidak ada pustakawan. Saya dibully di mana-mana saya sebut. Di Indonesia ini tidak ada pustakawan. Teman-teman yang punya SK fungsional pustakawan itu protes sama saya. Kenapa tidak ada? Bla bla bla. Saya bilang, bagaimana bisa ada? Tidak ada pendidikan profesi pustakawan dari 80 asosiasi, dari 80 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi. Kalau dia sudah 80 ilmu perpustakaan, belum satu pun yang melaksanakan pendidikan profesi. Teman-teman kita dari kedokteran itu sudah agak lebih nyaman karena sudah lebih rapi dia dalam menyusun kurikulum dan sebagainya. Begitu dia selesai dari kedokteran, maka dia disebut sarjana kedokteran, SKED. Terus jadi dokter? Enggak lah. Kapan dia jadi dokter? Ya kuas dulu. Sekian semester, sekian tahun, dia kuas, diambil kuasnya, setelah itu baru di yudisium sekali lagi menjadi dokter. Hapus, itu pendidikan profesinya. Di perpustakaan, selesai dari ilmu perpustakaan disebut SIP. Terus tiba-tiba diangkat jadi pustakawan. Kapan kok pustakawan? Pustakawan itu profesi. Dia bilang, saya pustakawan. Iya, pustakawan struktural dan fungsional, tapi tidak profesi. Kenapa? Ini tadi bukti. Karena untuk Anda menjadi pustakawan profesional, Anda harus menjadi ahli. Ahli itu kan profesional. Anda harus sampai di grade 7. Mana itu di grade 7? Kalau Anda dari diploma, maka harus Anda ambil spesialisnya. Kalau dari S1, ya harus Anda ambil pendidikan profesinya. Nah, persoalannya di Indonesia belum ada pendidikan profesi pustakawan. Terus Anda tiba-tiba dari mana jadi profesi pustakawan? Ya, kalau ada yang pustakawan di sini, sekali lagi, mohon maaf, saya terpaksa menyinggung itu. Sangat terpaksa. Seperti itulah profesional. Jenjangnya juga jelas seperti ini. Kemudian masyarakat dengan pengalaman atau belajar mandirinya juga itu ada grade-nya. Ini yang akan dihitung. Impassing itu masuk ini. Di kasus kita. Tidak sekonyong-konyong mendadak pustakawan. Eselon 3, 4 hilang, tiba-tiba pustakawan. Bukan itu. Ada impassing? Ada. Cuma bukan persoalan karena eselon 3, 4 hilang terus mendadak pustakawan. Enggak lah. Jenjangnya jelas. Ada pengalaman individual yang disetarakan dengan dunia pendidikan. Itulah tadi kenapa saya bilang harusnya kurikulum kita itu yang urus eksternal yang mengusulkan, baru kita buat materi-materi bahan kuliahnya. Next. Next. Oke. Nah, ini juga lagi. Memang di Indonesia kita ini agak banyak persoalan sih sebetulnya. Selalu teman-teman kita menganggap bahwa diploma itu levelnya di bawah sarjana. Tidak. Diploma itu adalah orang yang sejak awal memilih jenjang vokasi. Dia mau ahli tetapi jenjangnya teknisi, praktisi, bukan analis, bukan ahli diagnosa dan teoritis. Kalau dia melewati jenjang ini, maka jenjangnya setelah tamat SMA, SMP, SMA, kemudian dia ngambil S1, ini sudah langsung di level analis, teoritis. Pendidikan profesi, pilihannya, kemudian S2 dan S3. Tetapi kalau dia mau ngambil jenjang vokasi, maka jenjangnya D1, D2, D3, D4. D4 itu tidak lebih rendah dibanding S1, sama jagonya. Hanya dia di bidang vokasi, kita non vokasi yang sarjana. D4 kalau mau di
naik ke grade 7, maka dia harus ngambil spesialis. Kemudian kalau dia mau bergeser ke wilayah analis, ya dia bisa ngambil S2 terapan, S3 terapan. Yang 2021 Dia tinggalkan wilayah vokasinya. Sama dengan itu yang lebih enak teknisi deh. Ada teman-teman kita itu yang tidak saya pelajari, passion saya itu tidak di wilayah sarjana. Kalau begitu, dia ngambil spesialis. Dia berpindah. Nah, di Indonesia persoalannya sama mahasiswanya, sama lulusannya disebut alumni, tidak boleh. Karena satu vokasi, kita akan sama-sama menjadi kolegalitas. Ada perawat, ada bidan, ada apoteker, apa saja itu yang bekerja bersama. Satu dokter itu dari jenjang yang sarjana linear ke atas, perawat, bidan, dan seterusnya itu yang ada di vokasi, itu kemudian bekerja di dalam satu rumah besar yang disebut rumah sakit. Di perpustakaan cuma satu profesi, pustakawan. Dia juga yang jadi dokternya, dia juga jadi perawatnya, dia juga jadi bidannya, dia yang menganalisis klasifikasinya, dia yang menyusun, dia stock of name, dia selfie. Akhir bulan sakit kuning. Mau ngambil non vokasi dan non vokasi bersama, tidak boleh. Mestinya menurut saya yang diploma itu harus usulkan nomenklaturnya untuk dirubah. Tidak boleh dia menjadi alumni ilmu perpustakaan, walaupun juga nanti jenjangnya dia akan menjadi kolega pustakawan bekerja di perpustakaan. Seperti perawat, kan tidak ada rumah perawat, dia akan kerja juga di rumah sakit. Dokter ya di rumah sakit juga. Indonesia ini terjadi seperti itu. Di dunia kesehatan malah ada yang lebih parah sekarang menurut saya. Salah. Keperawatan. Dulu hanya diploma, karena memang mata kuliahnya tindakan, anestesi, bedah, dan seterusnya. Sekarang ada sarjana keperawatan. Perawat menganalisis. Kalau perawat sudah jago menganalisis, ada S2 keperawatan, S3, kalau gitu buat apa ada dokter? Perawatnya udah jago. Mestinya tidak boleh ada sarjana keperawatan. Tetap saja dia di diploma. D4 ambil spesialis, terus di bidang itu yang vokasi. Selama ini dokter berpikir, oh dia perlu disuntik. Yang nyuntik siapa? Perawat. Kalau perawat sudah juga bisa berpikir, maka dokter nggak ada gunanya lagi. Karena kesalahan menentukan jenjang pendidikan, kurikulum. Ahli itu baru ada di level 8 dan seterusnya. Oke, next. Jadi tugas kita sebetulnya, ini menjadi bahan diskusi bersama. Ini ada teman-teman semua dari perguruan tinggi se-Indonesia, bahwa diploma ilmu perpustakaan seharusnya namanya bukan itu. Terserah yang mana yang kita mau berikan nama ilmu perpustakaan, yang sarjananya kah atau yang diplomanya. Intinya tidak boleh diploma dan sarjana memiliki basic nama yang sama, karena luarannya juga akan berbeda. Kalau luarannya berbeda, ini lebih fatal lagi. Ini sudah menjadi diskusi umum. Biasanya saya curhatnya ke mahasiswa. Alhamdulillah ini saya sekarang hari ini curhatnya ke dosen-dosen. Jurusan kita tadi sudah disampaikan secara detail oleh Prof. Nurdin. Tapi ada yang lebih dasar lagi. Saya turun pada pondasi, bahkan saya buka pondasi yang paling bawahnya. Galiannya belum ada pondasi. Orang kalau mau jadi dokter, maka dia ngambil, karena dia mau jadi profesi dokter, maka dia ambil jurusan kedokteran. Orang kalau mau jadi bidan, mau jadi profesi bidan, maka dia ambil jurusan kebidanan. Orang yang mau jadi perawat, maka dia akan ngambil jurusan keperawatan. Nah, orang yang mau menjadi pustakawan, harusnya ngambil jurusan apa? Jurusan apa? Saya ulangi, yang mau jadi dokter, ambil kedokteran, karena orientasinya profesi. Yang mau jadi bidan, ambil kebidanan.
Yang mau jadi perawat, ambil keperawatan. Yang mau jadi pustakawan, harusnya ambil jurusan apa? Jurusan apa? Kepustakawanan. Tapi nggak ada. Dan kita biarkan pondasi itu salah sampai hari ini. Dosa kita tanggung bersama sampai hari ini. Orang luar bilang begini, what's in the name? Apalah arti sebuah nama? Bagi saya tidak. Coba kita ganti itu jurusan kedokteran. Program kedokteran. Kita ganti namanya dengan menyebut lembaga tempat dia bekerja. Rumah sakit. Kita ganti namanya dengan nama itu. Jurusan rumah sakit. Ada yang mau daftar di jurusan itu? Gak ada. Tapi kalau kita coba mendiskusikan itu, jurusan kepustakawanan, orientasi orang, itu akan lebih, oh iya, mau jadi pustakawan. Dia tidak mau jadi perpustakaan. Dia mau jadi pustakawan. Tapi ini diskusi umum. Oke, ini capaian pembelajaran. Di situ ada science, ada knowledge, ada skill, ada know-how, kompetensi. Capaian pembelajaran yang di kualifikasi KKN itu internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan dan mencakup suatu bidang ilmu kalian tertentu di pengalaman kerja. Sekali lagi, pengalaman. Karena ada pengalaman kerja, disitulah pentingnya sebenarnya ada pendidikan profesi. Saya berharap di sini ada puluhan ya, ada puluhan perwakilan dari perguruan tinggi pelaksana program studi ilmu perpustakaan se-Indonesia. Siapapun yang paling pertama menyelenggarakan, membuka pendidikan profesi ilmu perpustakaan, mohon hubungi saya. Saya akan jadi pendaftar pertama. Kalau bisa, saya pengen mati dengan gelar PUS. Saya ingin menjadi pustakawan. Diploma 3 saya, S1 saya, S2 saya, S3 saya kajiannya perpustakaan. Tapi saya tidak pernah diakui sebagai pustakawan. Saya juga tidak mengakui diri saya sebagai pustakawan. Kenapa? Saya tidak pernah mengikuti jenjang profesinya. Orang yang kedua mendaftar, kemungkinan Prof. Nurdin Logut. Akan ada label tambahan lagi di antara gelar-gelar beliau yang sudah panjang, PUS. 2020 yang lalu, saya menemani salah seorang rektor di Makassar, itu wisuda kembali. Guru besar, profesor, sudah rektor 2 kali di Universitas Negeri Makassar, Prof. Hussein Sam. Dia ke Unhas hanya untuk minta juga diwisuda sekali lagi sebagai profesi insinyur. Yang mau wisuda dia, mahasiswanya dia dulu, yang juga sudah menjadi rektor di perguruan tinggi yang lain. Mahasiswanya bertanya, kok Prof mau di wisuda lagi? Apa sudah 2 periode jadi rektor? Apa guru besar? Dia bilang, saya tidak nyaman, akhirnya kalau sampai pensiun tidak melabeli diri saya sebagai profesi saya, insinyur. Maka dia ikut model magangnya itu, kemudian dia daftar, dia diwisuda kembali. Nah, saya pengen seperti itu. Kalau diantara teman-teman ini, ada yang segera bisa membuka itu, saya yakin, bukan cuma saya, bukan cuma Prof. Nurdin, mungkin seluruh orang yang hari ini ngaku-ngaku pustakawan, termasuk saya, itu akan ke tempat Bapak Ibu menjadi pendaftar-pendaftar pertama. Dan saya yakin wisuda pertama itu sudah langsung ada ribuan di situ yang mau diwisuda. Pendidikan profesi pustakawan. Akhirnya kita bergelar PUS. Sebelum nanti ujung gelar kita almarhum. Oke, next. 3 sesi lagi. Cari. Masih ada gambar. Oke. Masih ada satu lagi. Nah, ini dia. Disinilah KKNI itu tadi berfungsi. Dia
menyelaraskan antara pendidikan di perguruan tinggi dengan kompetensi kerja di luar sana, di institusi masing-masing. Kalau dia selaras antara proses pembelajaran kita, maka dia langsung kerja. Kalau dia kurang selaras atau tidak selaras, maka dia akan di training, diuji lagi standar kompetensi dan seterusnya. Itulah sebetulnya apa yang beberapa tahun lalu, tapi sayang belum semua program studi maupun pendidikan tinggi itu mengadakan itu. Surat keterangan pendamping ijazah. Tempat bapak-bapak ibu sudah ada itu. Sudah. Masih ada yang belum. Saya agak malu karena di tempat kita malah belum ya. Belum. Pernah ada, sebagian ada sekarang, sebagian belum. Kenapa harus ada SKPI? Karena SKPI itulah yang akan diperlihatkan kepada lembaga penerima kerja bahwa saya tidak perlu lagi di standar kompetensi training. Kenapa? Ini SKPI saya ada. SKPI itu dianggap sudah sama dengan level grade 6 ke 7. Bukan hanya berlaku di Indonesia, di luar negeri pun berlaku. Kita ke Malaysia juga memperlihatkan itu. Kenapa? Kalau kita ke Malaysia tidak bawa SKPI, maka kemudian ditanya, Anda alumni apa? Ini. Jenjangnya sarjana. Kalau begitu Anda grade 6. Tapi terus Anda perlihatkan, saya SKPI, pendidikan profesi. Oh, berarti Anda grade 7. Kalau 7 Anda sudah dianggap sebagai ahli, Anda profesional. Oke. Next. Jadi kakek ini di situ. Oke. Deskripsi kakek. Nah, ini dia. Yang paling terakhir. Atau kedua dari terakhir slide saya. Supply side dan demand side. Yang harus ditetapkan oleh pengguna. Jadi pembelajaran kita, capaian kita itu sebetulnya bukan kita yang menetapkan. Yang memberikan ketetapan itu orang yang menyerap kita, pasar kerja. Tetapi yang kemudian mensuplai setelah formulasi science, knowledge, skills dan pokoknya capaian pembelajaran itu, kita kemudian menawarkan seperti ini. Kemudian dianalisis lagi. Oh enggak, tawarannya pas, belum pas. Saya ingin begini dan seterusnya. Oke, next. Dan ujung dari saya next. Oke, nah. Supaya tidak terjadi seperti ini. Di Indonesia kita sekarang seperti ini susunan. S1, S2-nya kemana? Spesialisnya di mana? Profesinya di mana? Akhirnya susunannya seperti itu. Susunan bata merah kita seperti itu. Bangunannya jadi. Apa buktinya? Ini puluhan program studi kita jalan sampai sekarang. Tapi susunannya begitu, rapuh sebetulnya. Saya takutnya kemudian nanti pasar kerja jauh lebih mapan dibanding program studi. Kalau pasar kerja akhirnya lebih mapan dari program studi, kemudian dia bilang kalau begitu tidak perlu ada mata kuliah perpustakaan, program studi perpustakaan hapuskan saja karena sertifikat kita, bimbingan teknis kita itu jauh lebih mapan. Saya ingin sebetulnya kita menjadi harusnya susunannya seperti itu. Bongkar kembali pondasinya, kemudian kita susun dengan baik. Kita minta penawaran dari pasar. Pas enggak? Anda butuh batu merah enggak? Takutnya pasar bilang, sekarang saya enggak butuh batu merah, saya butuh bata ringan. Karena hari ini bata ringan lebih viral tuh dibanding bata merah. Saya ingin sekarang dia bata ringan. Oke, kita ganti. Tidak bisa tidak. Nggak bisa kita jadi menara gading di dalam lingkup institusi pendidikan kita sendiri. Next. Oke, saya cukup sampai di situ. Mohon maaf dan terima kasih. Follow akun Instagram saya. Salah saya fallback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Rais. Jadi, materinya terkait dengan KKNI, keprofesian pustakawan. Ya. Bapak Ibu
Pak Irfan di mana, Pak? Baik, Bapak Ibu, ini sekarang pukul 11 lewat. Ya, pukul 11 lewat. Sebenarnya sesi ini kita sudah akan akhiri, ya. Tapi saya menunggu dulu kabar dari Pak Irfan ini. Karena setelah ini kita ada sesi collegial meeting, ya. Collegial meeting. Oh ya, baik. Kita masih bisa sepertinya buka sesi untuk tanya jawab dulu. Mungkin ada di antara para peserta sekalian di sini yang ingin bertanya, tapi kita batasi mungkin 3 penanya saja. Pertanyaannya singkat, ya, jelas dan padat dan ditujukan kepada siapa. Silahkan angkat tangan dan perkenalkan diri lalu sebutkan dari mana. Di belakang satu, Aide, tolong. 2. Ada lagi 1 orang terakhir. 3, baik ya, 3 orang. Silakan yang paling belakang. Ditujukan kepada siapa ya? Perkenalkan dulu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera kita semuanya. Saya Izhari Rahman. Saya dari Universitas Potensi Utama Kota Medan dan kebetulan juga saya alumni UIN Alauddin Makassar. Saya langsung saja ke dosen saya sendiri, Pak Quraish Matar, mengenai pustakawan ini. Memang pustakawan dari kacamata saya sendiri sebenarnya memang sangat unik, dan untuk mengenai masa depannya ini Pak Quraish pustakawan, dan juga saya baru saja menyelesaikan namanya sertifikasi kompetensi pustakawan, tapi tidak ada hasilnya untuk tunjangan tentang pustakawan ini yang sangat menarik di negara kita ini. Apa sih kendalanya sehingga pustakawan ini sangat terbatas di mata pemerintah? Itu saja sih dari saya, singkat dan padat. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih, singkat, jelas dan padat ditujukan oleh Pak Quraish. Penanya kedua silakan, kita di sini nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kami perkenalkan diri, kami dari YAIN Parepare dan saat ini berprofesi sebagai pustakawan. Jadi memang saya juga tertarik ya, dan saya juga mengucapkan selamat datang bagi para ekspor ya, Bu Prof, Bapak Prof, dan Pak Doktor ya, di acara kolegial meeting internasional konferensi. Jadi memang pemateri ketiga tadi ya, senior kami ya, Pak Dr. Quraish, memang ini sudah lama jadi masalah juga sebenarnya, sampai kami pustakawan sendiri berpikir kita ini sudah ada di penghujung, mau dikemanakan kita sebenarnya ini. Sehingga beberapa pustakawan juga sempat berpikir lebih deh beralih ke dosen saja, karena profesi kita saja ini, kita mau sampai ke jenjang paling di atas, misalnya sampai ke jenjang pustakawan utama, kami belum tahu apakah kita akan bisa sampai di sana nanti. Jadi kita sepertinya terombang ambing ya. Jadi yang ingin kami share, kita kan saat ini sudah memiliki banyak asosiasi ya, ada APDIS, ada asosiasi ini. Kita juga punya lembaga pembina perpustakaan nasional, perpustakaan wilayah ya. Tapi yang ingin saya share, yang ingin saya tanyakan kepada pemateri, khususnya pemateri ketiga, adakah yang paling pas tempat untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini? Karena sebenarnya lembaga sudah banyak asosiasi. Ya, mungkin ya itu yang saya tanyakan untuk Pak Quraish, Pak Dr. Quraish. Mungkin untuk pemateri Ibu Profesor, saat ini yang paling tren itu adalah sistematik literatur review yang banyak dikembangkan oleh teman-teman pustakawan khususnya di Jawa.
di idola ya, kampus saya kajian pare-pare, saya presentasi sebagai seorang pustakawan layak lah ya, atau paling cocok memang sistematik literatur review itu yang dikembangkan sejak adanya COVID ya, dengan menggunakan beberapa aplikasi ya seperti POP, Vidence, Mendeley, itu semua melibatkan ya itu. Dan ini menarik karena sebagai seorang pustakawan ini seharusnya memang dilakukan ya. Jadi tapi ini belum berterima ya, belum berterima di lembaga-lembaga khususnya di Sulawesi, mungkin saya sebut saja seperti itu, Bu Prof. Yang belum semua orang bisa masuk ke dalam situ penelitian metodologi kualitatif yang satu ini. Pertanyaan saya, apakah Ibu Prof, apakah ada langkah yang bisa dilakukan agar penelitian-penelitian ini yang kemungkinan harus tumbuh dari seorang pustakawan? Karena saya tahu dari artikel sistematik literatur review itu pertama kali ditemukan oleh seorang dosen ilmu perpustakaan, saya lupa namanya ya, yang mulai dikembangkan sejak COVID itu ya. Itu pertanyaan kami Bu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sirat. Penanya terakhir yang di belakang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Atwar dari Universitas Kalijaga, Yogyakarta. Yang pertama, saya ingin menanyakan kepada Pak Mata, bahwasanya kajian atau diskusi tentang pendidikan profesi pustakawan memang sangat menarik sekali. Sudah sejak zaman saya mahasiswa dulu, zaman S1 itu bagaimana yang berprofesi sebagai pustakawan adalah lulusan perpustakaan. Bagaimana untuk filter itu adalah dengan adanya pendidikan profesi. Akan tetapi yang menjadi masalah kita bersama adalah sepengetahuan kami, pendidikan profesi adalah diusulkan oleh asosiasi profesi. Nah, ini juga mengingat posisi Pak Matan juga sebagai ketua IPI, bagaimana usaha dari asosiasi profesi untuk mengegulkan ini. Kemudian ada juga dulu dilema dari kawan-kawan, wah berarti ketika kita lulus dari S1 ilmu perpustakaan, kita nggak langsung bisa bekerja jadi pustakawan nih. Kita harus menjadi, atau kita harus memperoleh atau berpendidikan profesi pustakawan terlebih dahulu untuk kita bekerja. Itu menjadi kemarin banyak teman-teman itu sedikit mendiskusikan baiknya itu apakah ada atau tidak. Seperti itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih ya. Pertanyaannya ya, mirip dengan Pak Sirat tadi, siapa kira-kira yang paling ini. Baik, saya langsung saja berikan kepada Prof. Roslina dulu mungkin ya, untuk memberikan jawaban tadi terkait sistematik literatur review. Okey, jazakallah khair. So jazakallah khair pada soalan yang lain itu, walaupun tidak dituju kepada saya, tapi saya pergi kepada soalan yang kedua, iaitu tentang systematic literature review. Jadi seperti yang saya sebutkan dalam presentation tadi, librarian should play the role of leaders. Okay, so leaders itu dalam bidang sains maklumat atau library science ya, librarianship, library science ataupun information science. Di Malaysia kita memang pakai Master of Library and Information Science kerana itu adalah regulations from the government. So kita adjust ya, umpamanya untuk jadi pustakawan di Malaysia mesti graduate daripada degree sarjana yang mempunyai kata library. Okay, library and information science is okay, library science is fine too. Okay, tapi disebabkan dengan adanya teknologi dan falsafah berkait dengan teknologi yang datang yang dipinjam dari computer science, jadi kita letakkan information science. Kalau tidak, kita mungkin tidak entitled ya untuk bibliometrics. Okay, coming back to the review. Okay, based on leadership, kita play the role. So we started from the program itself. So kita ada beberapa kursus yang menjurus kepada khidmat kepada society, kepada users. Okay, contohnya yang terdekat dengan saya adalah di IIUM, UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, di mana
memang kita ajar pelajar kita latih untuk boleh buat information retrieval dan seterusnya beberapa review, ada 17 kategori review. So kita mulakan dengan systematic literature review. Lepas tu berdasarkan input from the library, kita kaji reference question dan kita kaji juga literacy program, information literacy. Dan seterusnya kita kaji juga tajuk-tajuk research yang di mana pensyarah mendapat grant. Jadi kita lihat So kita bermula dengan systematic literature review kerana di waktu itu student kita cekap dalam searching. Okay. Dan seterusnya kita kaitkan systematic literature review task kita dengan covidence. Okay, sebab di bidang medical covidence itu sangat penting sebab mereka sangat evidence based. Jadi kita hala ke arah situ. Jadi kita bekerjasama. Kita adakan kelas, kita adakan workshop dan kita adakan training. Dan saya boleh menjamin 100% librarian di perpustakaan kami semuanya pandai mencari maklumat, cari bahan dan juga membantu dalam systematic literature review. Selepas itu, kita tengok trend negara sebab itu adalah satu kemestian dalam tesis, PhD tesis dan juga di bidang medical menggunakan covidence, menggunakan covidence, Cochrane dan sebagainya. Kemudian kita analisa trend database. Trend database semua menjurus kepada systematic literature review. Jadi kita ride on that. Kita guna kesempatan itu. Jadi disebabkan bila kita ada direction atau strategi begitu, maka dengan sendirinya, dengan mudahnya pelajar kita ada kompetensi tersebut, skill tersebut, knowledge tersebut dan juga menjadi champion di mana fakulti semua akan memanggil pustakawan ataupun student kami untuk bantu mereka dalam literature review. So sekarang as of September kita ada pensyarah yang bukan dalam bidang LIS yang sangat berminat literature review, melaksanakan literature review atau systematic literature review pada student mereka, dan salah seorang panelnya adalah kemudian kita dengan Canada kita collaborate untuk rapid review kerana kerajaan Malaysia waktu itu sangat berkehendakkan rapid review dan di mana-mana negara pun. Jadi kita collaborate dengan Canada, seorang pensyarah daripada Canada melaksanakan rapid review on COVID-19. Dan kita kembangkan selepas itu, kita publish dan kita kembangkan selepas itu dan ramai yang berminat. Cuma sebelum rapid review tu berkembang, kita datang pula ada bibliometric review. So bibliometric review ni ada grant khas, grant sendiri. Umpamanya daripada Triple IT, Prof. Fauzan here. So memang Triple IT setiap tahun offer grant on bibliometric review dalam 1,500 USD sebabnya hanya review kan. Jadi maknanya sekarang bergerak daripada systematic literature review kepada bibliometric review kerana Scopus ke indexing service yang lain tidak cukup untuk melakukan bibliometric review secara intelijen. Jadi maknanya sekarang ni librarian masuk mengadakan bibliometric review. So dari situ tugas librarian ialah untuk menunjukkan kepentingannya librarian. Apa peranan yang penting daripada librarian. So jadi maknanya sekarang ni Scopus dan sebagainya hanya memberikan data yang kasar, raw data, tetapi librarian akan beri lebih lagi. So umpamanya someone got highly cited tetapi dia tidak memberikan sesuatu yang baru. So di situlah librarian akan mengkaji bibliometric results of that author dan dia akan beritahu bahawa contribution this author is on the terminology, not on the methodology part. So itulah yang kita, sebab itulah di Malaysia itu, dan mengerujukkan kepada universiti saya, UIA, di mana
pustakawan itu sangat-sangat dipandang tinggi. Dan sebentar sekejap ya, tentang mismatch ya, between academic at the universities and also the industry, the demand from the industry. Kalau di Malaysia itu kita tag ya, kita punya program dengan salary scheme yang disediakan oleh kerajaan. Baik Prof, terima kasih ya Pak Sirajuddin. Selanjutnya ke Pak Qurais, mungkin bisa dijawab singkat saja tadi Pak. Baik, ya. Pak Ishar dan Pak Siraj. Pak Pak Ishar ya dan Pak Siraj, kita selama ini selalu menjadikan tameng itu Undang-Undang 43 tahun 2007. Padahal tidak cukup. Itu undang-undang lembaga, tidak ngatur tentang profesi sebetulnya secara detail. Maka keluhan-keluhan teman-teman, khususnya yang pustakawan, itu tidak bisa tidak. Harus ada lagi undang-undang yang harus kita buat bersama. APPI, ASDID, IPI, FPPT, apa saja semua stakeholder yang berkaitan dengan perpustakaan, itu mengusulkan satu lagi undang-undang kepustakawanan. Dari situ baru kita berbicara tentang sertifikasi koin dan koin. Karena kalau itu tidak ada, tidak bisa. 43 2007 tidak bisa. Organisasi-organisasi yang tadi saya sebut itu menginput seluruh keluhan Anda, tetapi teman-teman yang ada di pendidikan tinggi itu yang membuat naskah akademiknya. Harus dirumuskan. Pak Ahmad tadi tentang pendidikan profesi ya. Ini ada kawan saya Pak Nasar senyum di sana. Sebelum saya jawab, saya bertanya. Buat teman-teman yang tahu kapan berdiri Ikatan Pustakawan Indonesia, silahkan Anda jawab. Silahkan Anda jawab. Yang tahu, khususnya yang dosen, karena kita selalu ngajar ya. Dulu kita ngambil dari bukunya Prof. Sulis. Oke, silahkan Mas. Sebut saya. 1973. 50 tahun persis tahun ini. Persis juga apa yang dibisikkan oleh Pak Blasius kepada saya sekitar belasan tahun lalu. Organisasi profesi kalau dia tidak mapan maka dia akan mati pas 50 tahun. Betul ternyata. Ikatan Pustakawan Indonesia kalau Anda buka di Kementerian Portal Kemenkumham itu baru terdaftar 2022. Jadi selama ini kita sebagai lembaga yang mau disebut ilegal, saya juga tidak nyaman karena saya juga ngajarkan ke mahasiswa. Juli 1973 di Ciawi Bogor dihafal oleh mahasiswa dan saya juga waktu mahasiswa menghafal itu. Untungnya saya dan kawan saya Pak Nas itu kemudian masuk ke wilayah Ikatan Pustakawan Indonesia. Kita di situ di wilayah masing-masing provinsi kita. Akhirnya saya menemukan satu fakta bahwa ternyata organisasi kita itu de facto de jure itu baru legal di 2022 yang lalu. Nah, inilah makanya kenapa Pak Ahmad ini harus menjadi, betul kata Pak Ahmad, ini akan menjadi diskusi. Sebaiknya udahlah kita bongkar pondasinya, tidak apa-apa daripada kemudian pondasinya batanya besar kemudian runtuh bersamaan. Kita buat semua keluhan itu menjadi masukan, menjadi input rancangan undang-undang itu, tapi naskah akademiknya dibantu oleh teman-teman dari program studi. Itu saya kira kita akan diskusi lebih lanjut khususnya di forum-forum media sosial. Sekarang lebih enak berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Pak Qurais, Prof. Roslina dan Prof. Nurdin ya. Ini kita dibatasi Pak Irfan ya, Pak Taufik Asmianto juga, kawan-kawan kolegial meeting ini melaksanakan juga di sini ya. Dan sekali lagi saya tidak bisa menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan ya. Mohon maaf Bapak Ibu peserta sekalian. Sekali lagi kita beri aplaus dulu buat ketiga keynote speaker kita yang memang sangat komprehensif sekali materinya. Selanjutnya Pak Irfan, mungkin ada sesi ini Pak, cenderamata yang ingin diberikan kepada ini. Prof. Nurdin, Prof. Roslina, Pak Qurais, mohon ke depan sini Pak. Dan diserahkan oleh Ketua Panitia Dr. Irfan Mulyadi dan juga Pak Taufik. Taufik yang berikan
Kamera. Irfan. Ya. Baik, terima kasih. Silakan para keynote boleh kembali ke tempat. Oh ya, ada satu lagi Pak Irfan sebagai ketua panitia, ada cenderamata dari Malaysia juga untuk diserahkan kepada ini, panitia conference. Ya. Baik, boleh silakan Prof. Ya, baik, para peserta Hybrid International Conference, demikian untuk sesi conference kita hari ini. Dan setelah ini kita ada kolegial yang akan langsung dipandu oleh kawan-kawan dari APTP member. Saya mewakili panitia mengucapkan sekali lagi mohon maaf. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.